넌 포기하고 싶은 꿈 Until the end of time 지금 난 간절히 원해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, saya mau bertanya dulu, apakah kalian sering melihat berita di TV, media sosial, atau koran? Nah, semua itu termasuk dalam contoh news item text. Yuk kita pelajari bersama bagaimana definisi, struktur, dan ciri-cirinya, supaya kalian bisa memahami bahkan membuat berita sendiri dengan baik. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Baik teman-teman, sebelum kita mulai materinya, kita warm up dulu ya. Coba kalian pikirkan dulu. Nah, biasanya kalian mendapat berita dari mana sih? Apakah dari TV, medsos, atau artikel online? Nah, ketika kalian sudah mendapatkan beritanya, kemudian kalian ceritakan kembali berita itu ke teman kalian. Tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian sudah melakukan hal yang mirip dengan news item text. Jadi, news item text adalah cara kita menyampaikan sebuah informasi atau peristiwa kepada orang lain. Yuk kita pelajari news item text ini secara lebih mendalam. Kemudian kita masuk ke learning goal dari teks ini. Tujuan utama dari teks ini adalah untuk menyampaikan informasi atau berita penting kepada pembaca atau pendengar. Nah, dengan memahami news item text ini, kita bisa mengetahui inti dari sebuah peristiwa dengan lebih cepat dan jelas. Tidak hanya itu, kita juga bisa belajar bagaimana cara menyampaikan berita dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk ke definisi dari si news item text ini. News item text adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai peristiwa penting atau kejadian yang layak diberitakan. Peristiwa yang dimaksud biasanya memiliki nilai berita seperti kejadian terbaru, penting bagi banyak orang, atau menarik perhatian publik. Contohnya bisa berita berupa tentang kecelakaan, bencana alam, kegiatan penting, atau peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Tujuan utama dari si news item ini adalah untuk memberikan informasi secara jelas, singkat, dan akurat kepada pembaca atau pendengar. Nah, selain itu, teks ini juga membantu kita untuk memahami apa sih yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita, baik itu di lingkungan lokal maupun internasional. Dengan memahami news item ini, kita tidak hanya bisa menerima informasi, tetapi juga bisa belajar bagaimana cara menyampaikan berita dengan benar. Social function dari si news item ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa penting atau kejadian yang memiliki nilai berita. Selain itu, news items ini juga berfungsi untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa itu penting, sehingga pembaca tidak hanya tahu kejadiannya, tetapi juga bisa memahami dampaknya. Teks ini juga menyajikan informasi secara jelas, based on fact, dan tidak dibuat-buat, sehingga dapat dipercaya oleh pembaca. Di dalam beberapa kasus, news item teks ini juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu atau
bahkan memberikan peringatan agar orang lebih waspada terhadap suatu kejadian. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa news item text ini tidak hanya sekedar menyampaikan berita, tetapi juga membantu masyarakat memahami dan merespon informasi dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke generik struktur dari si news item text. Yang pertama ada newsworthy event. Ini adalah bagian yang paling penting dalam si news item ya. Isinya itu langsung ke inti berita. Biasanya menjawab pertanyaan seperti apa yang terjadi, di mana dan kapan. Jadi di awal kita langsung dikasih gambaran besar dari peristiwanya. Yang kedua ada background event. Nah, di bagian ini kita mulai masuk ke detail berita. Di bagian ini biasanya dijelaskan lebih lengkap seperti bagaimana kejadian itu bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, dan kenapa bisa terjadi. Bagian ini membantu kita untuk memahami cerita di balik news item tadi. Yang terakhir ada sources atau sumber. Nah, di bagian ini biasanya berisi kutipan atau pernyataan dari saksi, ahli, atau pihak yang berwenang. Ini penting supaya berita yang disampaikan lebih terpercaya dan tidak asal-asalan. Selanjutnya kita masuk ke language feature atau ciri-ciri kebahasaan dari si news item text. Yang pertama ada action verb atau kata kerja aksi seperti hit, crash it, announce it, launch it. Kata-kata ini dipakai supaya berita terasa lebih hidup dan jelas menggambarkan kejadian. Yang kedua, dia menggunakan si past tense atau bentuk lampau. Karena biasanya berita menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Lalu ada si saying verb atau kata kerja untuk menyampaikan pernyataan seperti said, told, reported, explained. Ini sering dipakai saat mengutip ucapan dari narasumber ya teman-teman. Lalu ada adverb of time and place, yaitu keterangan waktu dan tempat. Misalnya yesterday, on Monday, atau at the airport. Ini penting ya supaya informasi dalam berita lebih jelas dan spesifik. Selain itu, berita juga biasanya menggunakan kalimat pendek dan langsung ke fakta ya. Jadi tidak bertele-tele. Yang terakhir ada headline atau judul berita. Biasanya ditulis dengan cara yang simpel dan langsung ke inti supaya cepat menarik perhatian pembaca. Kemudian di sini kita akan membahas karakteristik dari news headlines atau kepala berita atau judul. Biasanya headline dalam berita itu berisi keyword atau kata-kata kunci saja. Nah, jadi dia langsung ke inti informasi ya, tanpa tambahan apapun. Yang kedua, headline biasanya sering tidak menggunakan artikel seperti a, an, atau the. Tujuannya supaya si judul ini bisa jadi lebih singkat, padat, dan cepat dipahami. Gaya bahasa di headline ini juga dibuat seefisiensi mungkin, tapi harus tetap jelas dan menarik perhatian pembaca. Dari pembahasan tadi ya teman-teman, bisa kita ambil kesimpulan bahwa headline itu harus simple, langsung ke poin utama dan tidak bertele-tele. Kemudian kita masuk ke kind of news item. Yang pertama ada hard news, nah yaitu berita yang sifatnya serius dan penting seperti berita kecelakaan, bencana, atau kebijakan pemerintah. Biasanya
harus cepat disampaikan karena informasinya mendesak. Yang kedua ada soft news. Nah, kalau ini lebih ringan dan fokus ke cerita yang menyentuh atau menarik. Misalnya, tentang prestasi seseorang atau kegiatan di masyarakat. Yang ketiga ada straight news, yaitu berita yang disampaikan secara langsung, singkat, dan apa adanya, tanpa tambahan opini atau penjelasan panjang. Yang terakhir ada future news. Nah, berita ini biasanya lebih mendalam, membahas latar belakang atau cerita di balik suatu peristiwa. Nah, jadi biasanya ini penjelasannya lebih detail dan panjang. Selanjutnya, kita akan membahas contoh dari si news item text. Pertama di bagian headline, yaitu Local Students Win Robotic Competition. Nah, judul ini langsung menunjukkan inti berita ya, yaitu siswa lokal yang memenangkan lomba robotik. Lalu masuk ke newsworthy event. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa 3 siswa dari SMP Borchley berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi robotik nasional pada hari Sabtu. Nah, ini adalah salah satu informasi atau inti yang paling penting. Selanjutnya ada background events-nya ya teman-teman. Nah, di bagian ini dijelaskan lebih detail seperti para siswa membuat robot penyelamat yang bisa mendeteksi korban saat keadaan darurat. Nah, selain itu disebutkan juga bahwa lombanya diadakan di Jakarta dan diikuti oleh lebih dari 50 tim dari seluruh Indonesia. Yang terakhir ada sources atau sumber. Di sini terdapat pernyataan dari si kepala sekolah yang merasa bangga dengan pencapaian para siswa dan berharap bisa menginspirasi orang lain. Dari contoh tersebut, kita bisa lihat bagaimana struktur berita disusun secara lengkap mulai dari judul, inti berita, penjelasan, sampai sumbernya. Nah, demikian penjelasan saya tentang news item text. Apakah ada yang belum jelas? Boleh ditanyakan di kolom komentar atau saat kita pertemuan nanti. Untuk tugasnya, kalian buat satu news item text membahas isu-isu yang paling dekat dengan kehidupan kita saat ini, seperti isu bensin naik atau isu MBG juga boleh. Terserah kalian saja mau ambil topik apa. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. meron 포기하고 싶은 꿈 싶어 until